Siang, saudara yang terkasih, puji Tuhan kita dapat berkumpul untuk beribadah dalam minggu ini. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Padamu Berseru. Kiranya Kau lindungi ibadah kami ya Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, serukan namanya. Masih semangat saudara, kita akan lanjut lagi dengan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saatnya
kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat lagu Dengan Apa Akan Kubalas.
Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur selamanya. Kembali kami datang kepadamu siang hari ini, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat berkata dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan, sungguh Tuhan, entah apa jadinya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap pujian kami naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Tuhan berkatilah kami lewat firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan siang hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita percaya bahwa saudara tetap ada kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah bertepatan dengan hari raya, hari besar dari saudara-saudara kita, ya. Saya percaya saudara mungkin sudah minal aidin ke tetangga, ya. Saudara mungkin sudah makan ketupat, tetapi siang ini ayo kita sama-sama juga kita mengambil bagian dalam ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Satu tema yang saya angkat siang hari ini, dan di minggu-minggu ini kita masih ada dalam doa pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saudara juga mengambil bagian bersama dengan keluarga di dalam mezbah doa, dan kita perlu Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Ada di dalam Yosua 17. Mari sama-sama saudara buka dalam Alkitab saudara di rumah. Yosua 17. Saya mengangkat satu tema tentang kuat di dalam Tuhan, ya. Hari-hari ini kita harus kuat di dalam Tuhan. Dalam kitab Yosua 17, ya, di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-18, di sana ada beberapa kali Tuhan berbicara kepada Yosua untuk tetap kuat dan meneguhkan hatinya. Ya, saudara bisa baca di rumah. Ada di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-18. Di sana Tuhan berkata kepada Yosua untuk menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya. Berarti ada hal serius yang benar-benar Tuhan pesankan kepada Yosua saat itu dan kepada kita saat ini.
Ya, untuk tetap menjadi kuat itu bukan hal yang mudah di hari-hari ini. Saya percaya saudara, ya. Sebab seringkali kita mengalami namanya masalah. Sebab seringkali saudara dan saya kita mengalami namanya ujian. Oleh sebab itu, kita perlu selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu. Ujian, masalah datangnya itu tidak pernah terduga, saudara. Ya, masalah itu tidak pernah permisi dulu ketika datang kepada kita. Ujian itu tidak pernah istilahnya ketok-ketok pintu dulu, ya, sampaikan pesan dulu kepada kita, saya mau datang masalah, siap-siap ya. Enggak pernah, saudara. Masalah itu datang, ujian itu datang tidak pernah terduga. Ya, oleh sebab itu setiap hari kita perlu membangun diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 kita akan buka bersama-sama. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Saya percaya saudara sudah hafal ya ayat ini, bahwa kita sudah pernah nyanyikan ini di Natal tahun lalu ya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ujian dan masalah datangnya tidak pernah terduga. Oleh sebab itu kita perlu membangun hidup kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Ya, ketika kita kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Secara daging kita ini masih manusia, ya, tidak luput dari hal masalah. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Itu hal yang manusiawi sekali, saudara ya. Bahkan hamba Tuhan pun bisa jatuh, bisa lemah. Oleh sebab itu fungsinya ketika kita berfellowship, ketika kita beribadah bersama-sama itu bukan hanya itu adalah perintah Tuhan, tetapi kita juga bisa membangun berfellowship bersama, kita membangun saling menguatkan antara jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Itu fungsinya itu, saudara ya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun kita anak-anak Tuhan dapat berdiri teguh kembali dan tidak goyah iman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada kekuatan kita. Efesus 6 ayat yang ke-10 ya, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Lalu pertanyaannya hari ini, siang hari ini, mengapa kita sebagai anak Tuhan harus kuat? Ya, saya katakan ini bukan berarti saya sudah kuat, sudah kebal, sudah udah siap selalu, enggak, ya. Ketika firman Tuhan disampaikan itu terkena kepada saudara, terkena juga kepada saya yang membawa firman Tuhan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Karena firman itu pedang bermata dua. Oleh sebab itu saya merasa dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, siang hari ini. Ya, ada beberapa hal kenapa kita harus kuat. Yang pertama, kita harus kuat karena ada penggoda. Saudara buka dalam Kejadian 39 di ayat 11 sampai ayat yang 23. Saudara masih ingat tentang kisah mengenai Yusuf, ya? Di ayat yang ke-12 Yusuf digoda oleh istri Potifar. Pada saat itu iblis menyerupai istri Potifar. Dia mencoba menggoda Yusuf supaya Yusuf bisa jatuh dalam dosa. Setan, iblis zaman sekarang, saudara, tidak lagi berupa bentuk-bentuk yang seram-seram seperti yang kita lihat di film horor, ya. Tidak lagi berbentuk seperti itu, saudara. Tetapi iblis dan setan justru berbentuk sebaliknya. Bisa berupa wanita yang cantik,
bisa berupa laki-laki yang tampan, bisa berupa teman beda jenis kelamin yang mau dengerin curhatan kita, ya. Ketika ibu-ibu mungkin punya teman tapi beda jenis kelaminnya, kemudian kita nyaman curhat, bercerita, ya. Sepertinya pasangan kita nggak ngertiin kita, tapi dia mengena. Itu hati-hati saudara ya. Iblis bisa berbentuk seperti itu di hari-hari ini. Setan, iblis bisa berupa juga seperti jabatan. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan hilang karena jabatan, karena harta kekayaan, karena kekuatan, karena kepandaian, kita bisa hilang dari Tuhan. Bahkan seringkali manusia jatuh, anak-anak Tuhan jatuh itu karena uang, ya. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa hidup tanpa uang. Tetapi mari kita sama-sama belajar mengerti sebagai anak-anak Tuhan bahwa itu semua bisa saja berupa satu ujian, ya, berbentuk iblis, berbentuk setan, berbentuk godaan kepada kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tantangan bagi kita anak-anak Tuhan menghadapi penggoda yang kadang memang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita, itu adalah untuk menguji kadar iman kita kepada Tuhan. Mampu gak kita mengendalikan diri? Mampu gak kita memiliki roh penguasaan diri? Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang menguji kita penguasaan diri, ya. Di dalam menghadapi situasi seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak dituntut roh penguasaan diri yang luar biasa. Saya percaya tidak ada satu rumah tangga pun yang baik-baik saja ketika menghadapi COVID-19 ini, ya. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, karena kita masih memiliki roh penguasaan diri. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita, ya, bahwa ada penggoda. Oleh sebab itu kita harus kuat, harus teguh iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dalam Amsal 16 ayat 32, ya. Amsal 16 ayat 32. Mari saudara buka dalam Alkitab saudara, Amsal 16 ayat 32. Di sana dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, tidak lain adalah sama pengertiannya dengan seorang pemenang. Ketika kita bisa menguasai diri kita, untuk kita tidak marah, ya, untuk kita tidak lebih emosi, itu sama artinya kita menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu, menghadapi penggoda yang ada, kita harus bisa menguasai diri kita. Yang kedua, kenapa kita harus kuat sebagai anak Tuhan? Yang kedua adalah karena keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kembali lagi kepada cerita Yusuf dalam Kejadian 39, kita tahu bahwa Yusuf adalah orang kesayangannya Potifar, sehingga dia bisa mengurus rumahnya Potifar. Ya, tetapi saat dia kena fitnah oleh istrinya, ya, istrinya berkata bahwa dialah yang mau memperkosa saya. Dan suami ya percaya aja apa yang dikatakan istrinya. Dan saat itu juga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, sebenarnya secara daging itu sakit hati. Yusuf itu adalah orang kepercayaannya Potifar, tetapi dia menerima keadaan itu semua. Ketika keadaan terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, kita harus kuat di dalam Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Rasul Paulus dalam pelayanannya yang luar biasa tetap diberikan duri dalam dagingnya. Supaya apa saudara? Supaya ia tidak meninggikan diri. Di tengah keberhasilan Rasul Paulus memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, tetap Tuhan taruh duri dalam dagingnya. Kita tidak tahu apa duri dalam daging dia, tetapi hal itu membuat dia tidak menjadi sombong. Hal itu membuat dia tidak menyombongkan diri, meninggikan diri, tetapi dia tetap berkata bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sudah berdoa,
sudah bergumul, berpuasa, tetapi mungkin jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah kita menjadi kecewa. Jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita marah lagi kepada Tuhan. Ya, karena ujian yang kita alami memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya, 1 Petrus 1, mari kita buka bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oleh sebab itu kita dimurnikan ketika keadaan tidak selalu terjadi seperti apa yang kita harapkan. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada Yosua dan kepada saudara dan saya siang hari ini, kuat dan teguhkanlah hatimu. Tetap kuat dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus kuat di hari-hari ini khususnya? Kita harus kuat karena hanya orang yang kuat yang bisa merebut mahkota kemenangan. Dalam Kejadian 39, kembali kepada kisah Yusuf di ayat yang ke-21-22, di sana saudara bisa lihat bagaimana pada akhirnya setelah Yusuf dipenjara, dia dipercayai ya oleh kepala penjara itu dan diberikan kekuasaan oleh kepala penjara itu. Tidak selama-lamanya dia menderita. Tidak selama-lamanya dia mengalami apa yang dia tidak harapkan. Tetapi tiba waktunya Tuhan mempermuliakan Yusuf. Dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Dia berkuasa. Bahkan di cerita selanjutnya dia menjadi penguasa. Ya, dia menolong saudara-saudaranya, bahkan dia menolong ayahnya, dia menolong keluarganya. Paulus berpesan kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk tetap kuat menghadapi penderitaan karena panggilan satu pelayanan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Tetap kuat. Saudara, mari kita buka saja 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Karena dia tahu, kalau kita lihat di dalam perikopnya saja saudara, ya, dalam perikopnya aja dia harus menghadapi penderitaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk tetap kuat menghadapi penderitaan karena pelayanan. Hari-hari ini kita harus kuat karena kita mau jadi pemenang. Saat ini kita ada dalam arena pertandingan iman. Masing-masing kita sedang berlomba. Masing-masing kita pribadi lepas pribadi sedang berlomba di dalam perlombaan yang tidak terlihat, tetapi itu sedang terjadi. Kita mau sama-sama mengakhiri pertandingan ini dan mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat dan tetaplah kita berjaga-jaga. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
menghadapi ujian, masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita boleh lemah, tetapi jangan terus terdiam dalam kelemahan itu. Mari bangkit dan berjaga-jagalah, tampillah sebagai seorang laki-laki, ya, dan tetap kuat di dalam Tuhan di hari-hari ini. Saling menguatkan suami istri, ya, anak kepada orang tua, saling support di hari-hari ini. Kita tahu kita ada dalam satu arena pertandingan. Mungkin saudara dan saya, kita sama-sama lagi bertanding dalam arena pertandingan. Saya dengan suami saya, dengan anak-anak saya ada di masing-masing arena pertandingan. Kita lagi berlomba bersama-sama. Karena kita tahu di tujuan kita akan terima kemenangan, mahkota yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Sebagai ayat yang penutup, kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mari saudara bangkit berdiri. Ya, buka Alkitab saudara, buka handphone saudara, dan kita akan baca ayat terakhir kita bersama-sama. Baca dengan jelas dan jangan terlalu cepat, ya. Oke, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Saya baca alamatnya, kita akan baca bersama-sama ayatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari tetap bertahan dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, ujian, masalah, ya, agar kita apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara dan saya ketika kita mengasihi Dia. Puji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan tolong kita di dalam menghadapi masa karantina ini, dan kita percaya kekuatan dari Allah melingkupi jemaat Tuhan sekalian. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan berdoa bersama-sama. Minta terus Roh Kudus untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Ada banyak perkara yang tidak kita mengerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Tetapi satu perkara mari kita pahami, bahwa Allah adalah Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli di dalam setiap permasalahan kita. Dia tidak pernah biarkan kita bergumul seorang diri. Ketika engkau bergumul, di situ Tuhan ada memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita penghiburan. Naikkan pujian ini, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
pujian ini. Saya memberikan kesempatan kepada saudara, mungkin bersama dengan keluarga yang ada. Mungkin engkau saat ini seorang diri mengikuti ibadah online ini. Mari ambil waktumu berdoa untuk setiap persoalan yang mungkin hari-hari ini kita hadapi. Bersama dengan keluarga yang ada, mungkin saudara bisa bergandengan tangan. Mungkin kepala keluarga bisa mengangkat doa kepada Tuhan, atau ibu rumah tangga mungkin mengangkat doa. Saya berikan kesempatan untuk saudara berdoa. Saya mungkin tidak mendengar, kami di sini tidak mendengar apa yang saudara doakan di rumah. Tetapi Tuhan Allah Maha Hadir. Dia mengerti, Dia peduli. Engkau tidak bergumul seorang diri siang hari ini. Sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Sampaikan, Tuhan, banyak perkara yang kami tidak mengerti. Kenapa kami harus alami ini? Banyak perkara yang kami tidak tahu, Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang peduli. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Kami kembali diteguhkan lewat firman-Mu untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Mungkin masalah dalam hidup kami tidak pernah ada habisnya, Tuhan. Mungkin ujian demi ujian datang terus, Tuhan, silih berganti. Sepertinya tidak pernah ada habis-habisnya. Tetapi firman-Mu siang hari ini mengatakan kepada kami bahwa kami harus tetap kuat dan meneguhkan hati kami di dalam Engkau. Kami tahu, Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang kebetulan, Tuhan. Ketika firman diberitakan, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau tahu dan menyelidik sampai ke dasar hati kami. Engkau tahu persis, Tuhan, apa yang menjadi permasalahan kami. Engkau tahu persis, Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami.
baik dalam kehidupan keluarga kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bergumul seorang diri. Ada Yesus bersama dengan kami. Kami harus kuat menghadapi penggoda-penggoda yang ada. Kami harus kuat Tuhan untuk mengatasi Tuhan, dan supaya iman kami dimurnikan ya Tuhan, dan supaya kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Engkau, setiap kami sudah dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami masih boleh dengar firman-Mu Tuhan. Menghadapi situasi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami perlu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur ketika siang hari ini kami boleh tetap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hidup, firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami siang hari ini. Dan kami akan Tuhan selesaikan Tuhan firman-Mu. Kami terima dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biar kiranya berkat Tuhan tetap jadi bagian kami. Jemaat Tuhan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan kuasa Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kami semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.